Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama itu grupnya Bakri dan beberapa yang di request ya. Saya langsung saja ke Stockbit karena Mirai lagi ya 2 hari ini nggak tahu kenapa offline ya. Mungkin lagi maintenance. Jadi langsung saja kita ke technical ya. Ini langsung bisa juga nih bagi Bapak Ibu yang mau join Stockbit ya, trading bareng Borneo Trader setiap hari live update, itu bisa memasukkan kode R41778 di external community Stockbit. Di mana tuh menu external community? Bapak Ibu bisa masuk menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Dan ya sebenarnya Stockbit ini udah lengkap. Ini ada Broxum-nya, ada akumulasi, ada macam-macam lah. Secara teknikal juga bagus, chartnya dan indikatornya juga lengkap. Bagi Bapak Ibu yang trading di Stockbit harusnya ini sih bukan masalah ya. Jadi seperti itu kita teknikalnya. Bumi menarik nggak? Menarik. Bapak Ibu perhatikan di hari Jumat minggu lalu itu ada akumulasi, big akumulasi JP, MGC, COD, dan dia rebound. Coba ditarik selama seminggu. Terlihat memang ada small distribusi, tapi Bapak Ibu perhatikan di posisi yang jual itu retail apa asing atau bandar. Broker-broker yang dipakai bisa diindikasi broker retail itu NI, YP, NI itu BNI Sekuritas kalau nggak salah, koreksi kalau salah. Habis itu KK itu POM Sekuritas ya, Philip, YP itu Mirai ya, YU memang ada, YU itu broker asing, terus XL Stockbit ya, terus DH, dan yang nampung itu JP, MG, CC, SK, SS, AK, AJ ya. Jadi menurut saya masih menarik. Karena apa? Karena Bumi itu mantul dari 95, memang sempat offset 94 tapi kemudian rebound. Ya kita tarik atasnya aja. Kalau Bumi ya memang tetap pakai support ya 90. Kalau kondisi sekarang support kuatnya 90 tapi ada support minor 95. Kemana arahnya minggu ini? Kemungkinan besar tetap akan ada tarikan sekali lagi, mudah-mudahan sampai 100, 105, 109. Ya, kita lihat aja. Ini kan dia sudah terkonfirmasi mudah-mudahan bullish engulfing dan dikonfirmasi dengan candle rebound. Itu aja untuk Bumi. Saat ini masih oke lah kalau Bapak Ibu mau. Ya, saya juga mau perhatikan Bumi ini untuk 4 hari ke depan karena minggu ini cuma 4 hari ya. Senin besok kan libur. Nah, kita lihat ya kalau bisa trading cepat lumayan juga, atau swing pendek seminggu kan ya. Yang pastinya saya nggak stop loss di bawah 90 ya. Kalau saya beli di harga atas nih ya, saya punya sistem trading yang dimana saya mengharuskan stop loss kalau indikasinya gagal. Nggak saya pakai 8990 ini terlalu jauh, nanti tiba-tiba bisa muncul harapan. Kenapa? Karena melihat nilainya besar, nilai rupiahnya 10% tuh nilai rupiahnya besar loh, daripada 3% kan, nah atau 4% ya. Tapi nanti saya di mana stop lossnya ya melihat kondisi pas market berjalan. Kalau Bapak Ibu mau trading bersama Borneo Trader itu bisa join di Stockbit External Community, Mirai Sekuritas ya, grup swing trader atau grup scalping yang hari ini tanggal 15 akan ada kelas nanti di sore hari. Kalau tertarik bisa join. Kalau video ini tayangnya lebih cepat sebelum jam 12. Jadi seperti itu untuk Bumi. Lanjut BRMS. BRMS emas all time high. Ini luar biasa, emas all time high di udah dekat 2600-an di 2578. Dan BRMS belum kemana, masa sih nggak rebound. Ya ini Bapak Ibu sebenarnya sudah simple. Seperti ini nih gampang dianalisa. Maksudnya gampang ya, gampang kita menentukan di mana harus stop loss 155. Pok ini kan ada EMA 200. Ini sudah bagus Bapak Ibu tuh. Kalau sudah ketemu EMA 200 dan supportnya mepet dekat, itu gampang ya. Cuman memang kadang psikologis kita pasti selalu punya harapan. Ya itulah manusia. Seperti itu juga cara market memainkan psikologis retail. Kadang saham habis turun ditarik naik, jadi retail yang cut loss. Waduh, tahu gitu saya hot. Jadi kedepannya ketemu saham yang seperti itu di hot, sahamnya terus turun ya. Ya seharusnya psikologis, apapun itu yang mempengaruhi psikologis,
itu bisa dikendalikan dengan mempunyai sistem trading. Kalau sistem tradingnya sudah teruji, yang cut loss tuh nggak ada penyesalan kalaupun dia habis itu ribet, karena bisa dicari di saham lain. Ya, karena yang sering-sering saya bilang, 10 kali saham jebol support itu maksimal 3 kali aja yang bisa kembali rebound atau kembali ke atas support. Selebihnya terus turun. Ya, kalau Bapak Ibu punya sistem trading itu seharusnya aman, ya, nggak masalah stop loss tuh. Tapi sebenarnya juga kalau nggak pakai stop loss tuh nggak masalah, asal siap rugi waktu menunggu dan sabar. Ya, setiap strategi itu kan ada pilihannya, ada konsekuensinya, keuntungan dan kekurangannya. Ya, itu Bapak Ibu harus siap. Itu aja untuk BRMS. Minggu depan potensi tetap rebound. Target rebound mudah-mudahan ya bisa sampai 168, 173 itu ya. Kita lihat seminggu ke depan. Ini juga sebenarnya bagus. Ada pola ascending triangle. Tren jangka pendek nggak usah tarik dari sini juga bisa. Atau dari sini juga bisa. Tarik lebih panjang juga bagus. Bisa jadi di akhir tahun di atas 200 nih. Mudah-mudahan ya BRMS. Nah, ini kan polanya bagus kelihatan. Ya, EMA 200 nih bisa jadi sandaran. Ya, disclaimer untuk BRMS. Itu aja. Lanjut. Energi ada small akumulasi juga. Nah, energi ini sebenarnya kalau Bapak Ibu yakin feelingnya kuat di energi dan mau beli, ini udah kelihatan. Kalau dia tutup di bawah 197, 196, buang aja 2%, 2,5%. Risknya kecil kalau jalan. Ya minimal Bapak Ibu dikasih 5%. 2 kali lipat kan minimal. Bahkan bisa 4 kali lipat ke 220, bahkan 240. Ya, kita lihat. Pokoknya kalau Bapak Ibu berminat, energi ini ya jebol 196, 197 pertimbangkan stop loss. Ada akumulasi juga. Mudah-mudahan minggu depan rebound. Energi. Lanjut. Dewa ini nggak kemana-mana, naik turun dari support ke resisten, dari 63 ke 70 turun naik juga. Tapi tren jangka menengah bagus nggak? Bagus, tunggu aja nanti ISG bullish. Kita nggak tahu apakah ISG ini lanjut naik atau ada koreksinya. Karena memang kondisi sekarang ISG itu rawan koreksi. Ada yang komen di kolom komentar, dibilangnya saya tebar fear terus. Ya saya mengantisipasi. Kenapa? Ya masa Bapak Ibu, ya semua orang pasti pengen. Trader, investor pengen ISG ini nggak ada koreksi, naik terus. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu, kalau di market nih yang namanya naik, pasti ada turunnya juga cepat atau balasannya. Ya dia naik udah 10% dari Agustus. Dan Bapak Ibu perhatikan, ada nggak saham terus naik? Nggak ada. Pasti ada turunnya atau set. Tapi pandangan saya ISG itu maksimal kalaupun koreksi 7.400. Kalau tebar fear ya bukannya tebar fear, antisipasi. Saya juga tiap hari masih trading. Nggak peduli ISG mau naik turun, cuman jaga-jaga punya strategi masing-masing. Punya strategi, cara entry-nya bagaimana. Karena ya pasti ini bukannya nggak ada turun, pasti ada turun. Kita nggak tahu kapan, apakah minggu ini nanti atau minggu depan atau ya di Oktober. Cuman ya ini pasti ada balasannya. Kalau Bapak Ibu yang FOMO, kalau Bapak Ibu yang terus optimis beli saham di pucuk, misal beli PANI di pucuk, ya siap-siap juga Bapak Ibu dibantai juga nanti misalnya dia terus turun. Ya syukur-syukur naik lah ya. Itu aja. Nah, ESG ini ya, ini sudah saya gambar maksimal turun 7.400, seharusnya koreksinya di 3 bulan ke depan. Ya kalau misalnya 2 minggu lagi koreksi ya itu. Nah, itu juga Dewa ini tunggu aja nanti ISG selesai koreksi, ISG reversal dan Dewa tembus 70, itu baru menarik sampai akhir tahun. Kita lihat nanti di Oktober. Kalau dia tembus 70 tuh menarik menurut saya untuk Dewa, tapi sepertinya belum sekarang. Segera akan tembus. Ya jauh arahnya. Minimal Bapak Ibu kalau ngantri nanti Dewa incar aja. Kalau di Oktober naik ya minimal 20% dapat 2 bulan, 3 bulan sampai akhir tahun kan lumayan. Seperti itu cara berpikirnya ya kita. Itu aja untuk Dewa. Lanjut PKTR. PKTR juga ya sebenarnya sudah gagal kalau dia jebol 135-nya itu. Tapi ya ini di level support yang mudah-mudahan ada rebound lah. Kalau dia melanjutkan penurunan ya gagal tren jangka pendeknya. Itu aja.
Untuk PKTR lanjut AMMN. AMMN belum kemana-mana juga, tapi kita lihat aja di 10.000 nih mantul nggak? Kalau nggak mantul gimana nih? Kira-kira kemana koreksinya lanjut? Bapak Ibu bisa tarik dari swing low closing high sebelumnya itu ya 9.000-an, tapi kalau sekelas MMN ini bisa ya lebih dalam turun. Maksimal ya 8.500. Nah, kita lihat ya. Kalau ISG-nya koreksinya nggak terlalu dalam, kemungkinan besar 9.000-an itu mantul. 9.500 mantul. Tapi kalau koreksi ISG cukup dalam, 8.500-an. Ya, kita lihat itu nanti MMN. Saat ini gimana MMN? Kalau saya lebih wait and see. Kalau Bapak Ibu mau trading cepet ya silahkan. Atau swing-swing, yang penting kalau Bapak Ibu mau belajar ya, buat trading plan ya coba dengan modal lot-lot kecil dulu. Ya coba aja terus beli support atau beli buy on breakout gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak mencoba, nggak ada pengalaman, cuman modal feeling doang, pasti KO di market ya. Memang mungkin bertahan, tapi untuk bertumbuh susah uangnya. Ya kalau modal feeling doang. Feeling tuh sebenarnya bisa jadi salah satu indikator atau penentu apakah kita mau beli atau jual. Tapi Bapak Ibu harus tahu teknikalnya dulu. Teknikal dikombinasi dengan feeling, insting, intuisi itu baru jalan sebenarnya. Ya itulah untuk MMN ya. Pokoknya kita lihat apakah di 9.200 atau tiba-tiba rebound juga di 10.000 ya, kita lihat ke depannya saat ini. Untuk MMN lanjut ALII. ALII bagus ya, dia rebound dari 340 minggu lalu, 2 minggu yang sebelumnya. Cuman sayangnya dia nggak mampu menembus 370-nya. Kita lihatlah minggu depan apakah mampu tembus. Kalau dilihat ada akumulasi ini. Yang jual retail semua CC, XL, XC, EF, DR, R yang nampung ya ada retail juga. Kita lihatlah ke depannya. Ya, kalau saya kurang menarik ALII, lebih baik saya incar bumi BRMS-nya aja untuk ALII. Lanjut, cuan. Cuan, waduh, hati-hati nih kalau minggu ini dia jebol 8.800, out dulu lah. Kalau Bapak Ibu ada kebeli, jebol 8.800 tutup di bawah itu ya paling 2,5%, 3%, pertimbangkan stop loss aja dulu. Ya gagal, kalau mau bagus minggu ini harus rebound. PTRO ya kita lihat juga minggu ini. Ya, supportnya 13.000. Jangan jebol. Kalau ada tarikan kemana nih? Ya nggak tahu kalau bisa tembus ya. Ya pastinya dia akan menguji area 14.250 sampai 14.300-nya kalau dia bisa rebound minggu ini. Itu aja untuk PTRO ya, kita lihat aja minggu ini. Lanjut Tepia nih di level psikologisnya juga 9.000. Kalau dia jebol lagi ya udahlah selesai juga. FTSE sudah lewat, MSC lewat. Jadi ya news juga belum ada. Ya bisa jebol juga nih. Kalau menurut saya bisa jebol 9.000. Hati-hati kalau dia jebol 9.000 untuk Tepia. Kemana sih kira-kira arahnya? Lihat time frame weekly-nya biar lebih rapat. Sekitaran bisa 8.000 support minornya. Nah, kita lihat daerah itu nanti kalau jebol lagi ya 6.500-an mungkin. Ya, kalau melihat secara time frame weekly-nya, time frame daily. Nah, daily itu terlalu dalam sih kalau ke 6.000. Nih mungkin 7.000. Kita lihat 8.000, 6.000, 7.000, 6.000. Ini support 3 yang menjadi penentu Tepia swing low-nya nanti apakah di 8.000 atau di 7.000 atau di 6.000. Hati-hati kalau jebol 9.000 minggu ini, apalagi ada big distribusi untuk Tepia. Lanjut DKFT. Ini ada yang request DKFT kena buang juga nih. DKFT saat ini di atas 117 masih Bapak Ibu boleh hot ya. Kalau yang mau pakai stop loss, yang nggak pakai stop loss ya nggak perlu lihat analisa. Kalau menurut saya ya diam aja, tunggu aja dia naik. Kalau yang mau pakai stop loss, lihat nih kalau dia jebol 117 minggu ini gagal juga ya. Targetnya kemana nih kalau rebound? Coba lihat time frame weekly-nya. Wah, weekly-nya bagus walaupun ekor tapi cukup bagus. Ada candle bullish engulfing 2 minggu ditutup candle minggu sebelumnya. Mestinya minggu depan rebound. Kita lihatlah kalau dia rebound sebenarnya bisa jauh arahnya nih ya. Tahun ini kalau memang reversal tuh minimal dia mengarah ke 140-an. Ini bagus swing low-nya. Cuman di time frame daily-nya itu kurang bagus candlenya candlenya hari Jumat. Tapi Bapak Ibu perhatikan volumenya kecil, bisa rebound juga. Kita lihat. Ya pokoknya DKFT yang penting nggak jebol 117 sih aman harusnya. Kita lihat kalau dia rebound semestinya sih serius rebound. Gak ada lagi ekor-ekor panjang. Seperti itu. Ya DKFT lanjut NICL. NICL selama di atas 270 masih aman, tapi memang ada big distribusi. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya ekornya panjang juga ya.
Tapi secara tren NICL bagus. Kalau pandangan saya ya, melihat secara weekly-nya ini sebenarnya dia itu sudah trennya tuh uptrend. Nah, kenapa? Dia sudah mematahkan tren downtrendnya. Bapak Ibu bisa pakai seperti ini juga bisa, tarik-tarik ya. Ini ada pola apa namanya? Bisa juga dibilang pola pattern flag dan dia break. Ya sebenarnya kalaupun koreksi sampai 20 itu masih oke untuk NICL. Ya 3 bulan ke depan. Kita lihatlah trennya bagus. Targetnya kemana nih NICL? NICL nih kalau nggak salah nikel ya. Koreksi kalau salah ya. Ya kalau tren nikelnya bagus, tahun ini 3 bulan ke depan menarik nih NICL. Target NICL ya all time high. Kalau bisa 3 bulan ke depan. Namanya sentimen kita nggak tahu ada cerita apa nanti ya kita lihat aja ke depannya. Disclaimer ya. Saya sih tetap melihat tren jangka pendek. Nggak berani juga jamin ke atas kecuali tahu fundamental, tahu story. Mungkin ya bisa aja berapa harga wajarnya ya kalau targetnya ke situ ya silakan di hold, tapi saya tetap melihat tren jangka pendek. Tren jangka pendeknya ya mestinya jangan jebol 270 aja. Minggu ini udah aman. Lebih condong kalau dia Senin rebound, serius rebound. Bukan Senin, Selasa maksudnya. Itu aja. Untuk NICL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.